Yang terhormat PJ Gubernur Banten Bapak Dr. Andes Ali Muhammad beserta jajaran. Yang terhormat Kepala Dinas Perumahan dan Pertanahan Provinsi Banten. Yang terhormat Pimpinan Bank BCB Cabang Tangerang Selatan Bapak M. Hartami. Yang terhormat Direktur Lembaga Sertifikasi Pancasatya Jaya Taman Nusantara Bapak Alexandra. Yang terhormat PT Surveyor Indonesia Bapak Sarjoni Adi Cahya selaku P3DN Asisten Vice President. Yang terhormat tokoh masyarakat Provinsi Banten dalam hal ini diwakili oleh Bapak Marlan Akib. Yang terhormat Autocons 3D CP sebagai mitra Gapeknas dalam hal ini diwakili oleh Bapak M. Fadoli Afinanto selaku Chief Technology Officer Autocons 3D CP. Yang terhormat Ketua Umum DPP Gapeknas Bapak TB Pangaribuan beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua DPD Gapeknas Provinsi DKI Bapak Mulyadi Guntur beserta jajaran. Yang terhormat Ketua DPD Gapeknas Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Ketua DPD Gapeknas Provinsi Banten Bapak Robi Amin beserta jajaran. Yang terhormat Pengurus DPD Gapeknas Sumatera Utara beserta jajaran. Yang terhormat Pengurus DPD Gapeknas Kabupaten Kota se-Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, serta hadirin dan tamu undangan yang kami banggakan, masyarakat jasa konstruksi dan pembukaan Rapimda DPD Gapeknas Provinsi Banten bertempat di ASBSD Tangerang, Banten pada hari ini, Rabu 7 Agustus 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina fa'tina su'alana wa ta'lamu ma fi nafsina faghfir lana dzunubana. Saya hormati Bapak Gubernur PJ Gubernur Banten. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Suatu kebanggaan bagi kami bisa hadir di tempat ini. Yang saya hormati Ketua LPCK Ketua LPCK berikut jajarannya. Yang saya hormati Ketua Gapeknas DPP Gapeknas berikut jajarannya. Yang saya hormati Bapak Robi Amin selaku Ketua DPP Provinsi Banten. Yang saya hormati seluruh peserta yang hadir di sini. Teman-teman yang dari semalam sampai saat ini bekerja siang malam untuk bisa melaksanakan mewujudkan acara ini. Saya sangat terima kasih. Ada yang beberapa poin yang ingin saya sampaikan, Pak. Pertama adalah TKDN. Adalah temanya strategis dan langkah taktis perusahaan dengan pembangunan TKDN bagi masyarakat desa konstruksi. Ada satu case Pak sebetulnya. Kami sangat mendukung program pemerintah terkait TKDN ini. Karena TKDN ini adalah suatu program pemerintah bagaimana produk tersebut bisa memenuhi kadar kandungan dalam negeri. Karena untuk efisiensi import. Jadi dengan adanya TKDN ini kita harus cinta produk Indonesia, Pak. Gitu. Tapi juga ada kendala sebetulnya, Pak.
semua TKDN ini diatur dalam aturan dari dulu sudah ada di dalam Kepres tahun 80, tahun nomor 80 tahun 2008 kalau nggak salah, tentang pengadaan barang dan jasa. Terus juga diperkuat sekarang dengan peraturan pemerintah tentang kewajiban pemenuhan TKDN dan sifatnya menjadi wajib. Ada pernah pengalaman kami pada pemenuhan TKDN ini. Itu kendala besar buat kami sebagai pengusaha. Contoh, ada pengadaan barang itu harus memenuhi TKDN. Ya, kami mencoba untuk mengurus yang itu dalam proses perizinan. Nah, ternyata Pak, proses perizinan pembuatan TKDN itu memakan waktu yang sangat lama Pak. Jadi secara teknis yang saya tahu bahwa ini untuk kepada surveyor Indonesia ya, konsultan. Jadi coba diefisienkan waktunya, ditambah SDM-nya dalam penilaian suatu barang tingkat kandungan dalam negerinya Pak. Jadi saya minta lebih simple waktunya, karena saya minta itu 1 minggu sampai ternyata nggak bisa Pak. Dari konsultannya sudah maksimal itu 3 bulan. Nah, di zaman era digitalisasi, di zaman serba canggih ini, saya meminta kepada instansi terkait, baik Kementerian Perindustrian atau konsultan survei Indonesia, coba ditolong Pak ini kepada pemerintah pusat untuk lebih mengefisienkan Pak. Dari segi waktu surveyor harus lebih subjektif dan objektif. Karena kalau itu tidak dipenuhi secara waktunya tersingkat atau lebih sederhana, maka kami sebagai pengusaha bisa kehilangan kesempatan untuk berusaha. Ada yang saya rasa itu saja Pak. Terus poin kedua, ini pesan moral atau ungkapan dari hati ke hati antara pengusaha dengan pemerintah daerah. Jadi saya mengatakan ini dulu Pak kepada pemerintah provinsi Banten adalah kami sebagai pengurus asosiasi yang notabene pengusaha, gitu kan, kami minta tolong dilibatkan dalam pembangunan di Provinsi Banten Pak. Jadi kami berbicara bukan atas nama KPK, tapi kami berbicara atas seluruh asosiasi yang terakreditasi. Karena apa, ini sangat penting banget Pak. Jangan sampai kami asosiasi yang terakreditasi dengan berbagai pemenuhan setiap tahun dalam memenuhi akreditasi pada 12 kegiatan. Contohnya salah satunya ini gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diberikan ruang untuk dalam pembangunan di Provinsi Banten. Dan para narasumber mudah-mudahan bisa memberikan solusi. Yang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selawat dan salam senantiasa aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Kapimnas Pusat atau yang mewakili Ketua Kapimnas DPD Provinsi dalam hal ini Banten, dan tadi saya mendapat informasi acara ini tersambung melalui platform digital kepada beberapa provinsi dan juga tentu LKPJ PUPR yang juga berkesempatan hadir di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Tentu para pengusaha,
kalau saya menyebutnya Bapak Ibu ini adalah para saudagar. Karena dalam suatu ajaran agama, untuk hidup baik sejahtera itu menjadi pengusaha sebenarnya atau pedagang. Nggak ada ayat yang mengatakan untuk hidup baik itu menjadi gubernur, menjadi bupati, wali kota, jadi dewan, itu nggak ada. Jadi Bapak Ibu adalah pembawa kesejahteraan bersama, dan tentu terima kasih atas undangan yang diberikan sehingga kita bersama bisa pada siang menjelang sore hari ini. Insan pers yang hadir dan tentu undangan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pada satu agenda rapat pimpinan daerah yang tentu tersambung dengan beberapa provinsi tadi yang sudah disampaikan, dan juga mengangkat satu tema yang saya pikir sangat strategis tentang TKDN. Oleh karenanya, Gubernur atas wakil pemerintah pusat di daerah memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segenap inisiatif dalam rangka kita membangun Banten, dan sering kita menyebut bahwa Banten untuk Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa agenda kerja pemerintah tentu memerlukan dukungan kita bersama dalam pengimplementasiannya, termasuk yang diperlukan bidang jasa konstruksi dan berbagai jasa lainnya. Oleh karenanya, langkah bersama penting sekali, seirama, dan tentu kita harus saling menjaga, karena dengan saling menjaga, partnership itu dapat terjadi yang tentu kita berharap saling menguntungkan. Oleh karenanya, tentu dalam rapat pimpinan atau hal-hal yang terkait dengan agenda kerja organisasi memerlukan pemikiran yang jernih, pemikiran yang baik, etikat dan tujuan bersama kita, karena pada akhirnya disitulah dirumuskan formulasi kegiatan, formulasi kebijakan organisasi untuk kita bisa bersama menjalankan organisasi itu dengan sebaik-baiknya. Dan rekomendasi-rekomendasi tentu akan bisa diimplementasikan kalau rekomendasi itu adalah hal yang menjawab masalah. Jadi kita paling penting tahapan awal itu menemukan masalah. Karena kalau masalahnya saja sudah tidak tepat, solusinya pasti tidak tepat. Pastikan dulu apa masalah kita. Nah, dari situ nanti akan terurai, lalu menjadi agenda kerja organisasi, lalu kemudian berbagai aktivitas di dalamnya, dan tentu pada akhirnya akan membesarkan organisasi itu sendiri. Saya ingin sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini bahwa pemerintah daerah, dan saya menyampaikan salam hormat kepada segenap jajaran di pemerintah atau DPD yang tadi atau sekarang ini berkesempatan hadir tersambung dengan platform digital, bahwa kita di Provinsi Banten TKDN terus kita kedepankan. Lalu kemudian dalam pengadaan barang dan jasa, hampir sebagian besar kita sudah menggunakan e-katalog. Jadi ini bukan soal keberpihakan, tidak keberpihakan, tapi akseslah itu, dan itu punya kesempatan yang sama. Dan dalam rangka itu maka tentu kita siapkan sebaik-baiknya hal-hal yang menyangkut tata urut, tata laksana, tata regulasi yang itu dapat diakses dalam platform digital, semua terbuka dengan azas transparansi, akuntabilitas,
akuntabel, efektif, efisien. Bila ada hal-hal di luar dari itu lemahnya, mari kita perbaiki bersama. Dalam rapat ini untuk kita menyiapkan bersama, era sudah berubah, semua tidak saja di Banten untuk Banten, tapi tadi saya sudah sebut Banten untuk Indonesia. Saya banyak berdiskusi dengan pengusaha-pengusaha di Banten. Pengusaha besar dan menengah di Banten itu ada sekitar 4.800, lebih bahkan. UMKM-nya itu luar biasa jumlahnya, dan Banten dengan kapasitas kewilayahan kita yang potensinya luar biasa. Kita memiliki bagian utara, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, seperti tempat kita berada saat ini, dan Kota Tangerang. Kemudian selatan kita punya Lebak, Pandeglang, Serang, Cilegon, Kota Serang itu sendiri, yang potensi kita luar biasa. Dan tentu yang digiatkan oleh pemerintah, kalau APBN atau APBD di provinsi, begitupun kabupaten kota, itu jumlahnya sangat terbatas. Dan pembiayaan pembangunan itu sifatnya memantik, jadi menggiatkan untuk menggerakkan sektor-sektor lain yang tersambung di sana, yang akan memberi nilai tambah yang lebih besar dari kegiatan pemerintah itu sendiri. Artinya yang ingin kita gagas ke depan adalah, mungkin nanti bisa menjadi rumusan dalam rapat ini, akseslah itu, dan bagian kecil saja yang perlu dipikirkan bagi Bapak Ibu kegiatan terhadap pemerintah daerah itu. Karena yang luas sekali adalah agenda kerja dari Bapak Ibu sebagai pelaku bisnis itu sendiri. Jadi inovasi-inovasi tentang bisnis memang harus dikaji, makanya tadi saya sebut awal bahwa temukan dulu masalah kita apa. Nah, dengan demikian maka solusi-solusi itu akan bisa kita cari bersama. Kalau kita lihat, salah satu instrumen dari sistem bisnis adalah pembiayaan. Saya ingin menyampaikan di kesempatan ini, kita Provinsi Banten memiliki Bank Banten, dan itu makin kuat, dan itu entiti bagi Banten. Bukan saja sekedar aktivitas bisnis, tapi itu adalah entiti bagi masyarakat Banten, kebanggaan kita. Kalau kita lihat kesejarahan Banten, sebelum kemerdekaan Indonesia, Banten itu telah mendunia dengan kesultanan-kesultanan kita. Bahkan Banten itu sebelum Indonesia merdeka, manajemen tata kelola pemerintahannya itu sudah manajemen modern dan dengan pola memiliki perwakilan di luar negeri. Jadi ini kesejarahan kita yang luar biasa. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, saat ini dan ke depan, filosofi tetua-tetua kita dari Kesultanan-Kesultanan Banten itu untuk kita bisa jadikan bagian dari melihat masa lalu, begitu jayanya kita, dan tentu ke depan harus lebih jaya lagi. Artinya ke depan lebih banyak lagi hal yang harus kita kerjakan. Dan peluang itu luar biasa di Banten. Kita memiliki 17 kawasan industri besar. Dan itu kegiatannya luar biasa. Dan tadi saya ulang terus bahwa kita harus mengenali problem dan sekaligus nanti akan menemukan potensi di sana. Karena di dalam setiap problem masih ada peluang di sana. Itu yang harus kita siapkan untuk mencapainya. Saya berkesempatan hadir di siang menjelang sore hari ini, ingin sekali memang bertemu dengan Bapak Ibu, bahkan ada secara perorangan yang menyampaikan agenda beraudensi. Saya mengaturkan permohonan maaf karena banyak sekali, ratusan, jadi kadang-kadang waktunya terbatas sehingga
bertemu seperti ini jauh lebih efektif. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dalam rangka berbagai kegiatan ini dan tentu pengenalan teknologi permodalan adalah sebuah keharusan saat ini. Bahkan sebelum masuk ke permodalan, maka modal dasar kita adalah kemampuan sumber daya manusia kita untuk hal-hal yang terkait dengan teknologi. Lalu kemudian yang paling penting lagi adalah kata kuncinya tentang kepercayaan. Jadi di dalam bisnis itu, kepercayaan menjadi terdepan untuk kita miliki kalau kita ingin survive dan sukses dalam setiap usaha. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya nilai tambah atau yang disebut dengan untung atau yang disebut dengan hasil produksi itu sangat tergantung dengan kepercayaan terhadap agenda kerja kita. Kita dipercaya oleh pemerintah atau kita dipercaya oleh rekan kita, nah maka jalan untuk mempercayai itu atau jalan untuk kita dapat dipercaya, kunci utamanya adalah kejujuran. Tersambung dalam satu irama dan kita dapat mencapai tujuan bersama. Undang-undang dasar kita memang mewadahi hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Nah, tetapi dalam kerangka kerja itu memang kita harus produktif untuk kita bisa bersama itu. Ibu Bapak yang saya hormati, saya ingin menggambarkan kepada Bapak Ibu, dan tentu Bapak Ibu sudah punya data dan paham bahwa Banten ini saat yang lalu sebelum Banten berdiri dengan saat ini setelah 24 tahun menjadi provinsi, dan sebentar lagi kita akan ulang tahun yang ke-24, banyak pencapaian yang didapatkan dalam upaya makin mempercepat kesejahteraan masyarakat. Tetapi masih banyak juga hal yang perlu kita persiapkan untuk makin optimal lagi dalam pencapaian kesejahteraan bersama itu. Karena di antara cita-cita mendirikan Provinsi Banten ini adalah ingin mempercepat kesejahteraan masyarakat dengan berbagai daya dukung sektor-sektor yang terlibat di dalamnya. Nah, atas dasar itu maka kita memformulasi kebijakan, ingin saya sampaikan di kesempatan ini, di antaranya tugas pemerintah dan juga gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan khusus tugas-tugas mandatori kepada gubernur yang ditunjuk seperti saya. Kita harus mempersiapkan transisi pemerintahan dalam 25 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, di mana Bapak Presiden Pak Joko Widodo mencanangkan tentang Indonesia Emas 2045. Di dalam kerangka kerja itu, poin-poin penting adalah tentu pelibatan dari semua kita dalam mencapai Indonesia Emas 2045 itu. Kita harus keluar dari middle income bangsa ini. Kita harus menjadi negara yang kuat, yang maju, dan mencapai kesejahteraan bersama. Dalam perkembangan terakhir, kalau kita ikuti, Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, menjadi presidensi G20. 20 himpunan negara-negara besar di dunia, dan Indonesia ada di dalamnya. Dalam perspektif itu, Indonesia dipandang sebagai negara yang sudah pada lingkup grup negara-negara maju, negara-negara besar. Kekuatan kita luar biasa, dan itu punya relevansi yang kuat dengan apa yang Bapak Ibu nanti akan pikirkan dan sepakati di dalam rapimnya
dan juga mungkin pada kegiatan-kegiatan lain yang harus dirumuskan untuk menyikapi semua itu. Dan itu semua keluar. Saya ulang lagi bahwa kalau kegiatan pemerintah itu adalah sebagian kecil dari kegiatan mengisi pembangunan bangsa ini. Yang besar itu adalah di tangan bapak-bapak. Kalau kita perbandingkan ciri-ciri negara yang memiliki sumber daya manusia yang kuat, meskipun sumber daya alam terbatas, tapi negara itu lebih cepat mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Kuncinya di sumber daya manusia. Di seperti Bapak Ibu yang giatkan ini. Karena di situ ada nilai tambah yang besar. Kalau saya ingin menyampaikan, mohon untuk mengikuti perkembangan teknologi ini, karena yang besar hasilnya itu adalah dihilirisasi. Jasa konstruksi adalah bagian dari itu, dan agenda kerjanya merupakan agenda yang step by step dan merupakan daya dukung. Infrastruktur memiliki tingkat kejenuhan tertentu dalam kegiatannya. Seperti di Provinsi Banten, jalan kewenangan Provinsi Banten itu hampir sebagian besar sudah berkapasitas mantap. Oleh karenanya, beberapa waktu yang lalu saya mengambil kebijakan untuk meningkatkan status jalan kabupaten kota menjadi jalan provinsi untuk kita ambil alih dan dibangun untuk percepatan infrastruktur dalam rangka kita menyambungkan faktor-faktor produksi. Begitu juga kita mengupayakan peningkatan sumber daya manusia dengan terus menghadirkan infrastruktur pendidikan. Dan itu juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan jasa konstruksi. Nah, hal-hal seperti ini itu baru searah dari pemerintah. Tapi bottom up-nya dari para pengusaha tentu masih banyak lagi hal-hal yang dibutuhkan, inovasi-inovasinya, kreativitas-kreativitasnya, dan saya ingin ulang lagi, garis bawahi bahwa nilai tambah dalam bisnis itu ada dalam proses hilirisasi. Hilirisasi itu memerlukan teknologi. Hilirisasi itu memerlukan sumber daya manusia yang kuat. Bayangkan kalau kita tidak bisa mengakses platform digital di dunia saat ini, itu bagaimana? Dan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, tadi saya sudah sampaikan bahwa Provinsi Banten kurang lebih dengan di atas 12 triliun APBD itu terbatas sekali. Bersama kabupaten kota mungkin di atas 40, mendekati 50 triliun. Tetapi agenda kerja pembangunan kita itu luar biasa dan membutuhkan peran-peran swasta yang besar. Dengan basis proyek strategis nasional, dengan basis kawasan ekonomi khusus, apalagi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, ini kawasan industri dan sebagian besar tata kehidupan adalah bidang jasa. Saya ingin bercerita ke Bapak Ibu, data menunjukkan bahwa disebut Provinsi Banten memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Tapi kita terus mendorong dan perubahan menurunnya, trennya ada. Tetapi yang paling penting lagi adalah bahwa kita sebenarnya merupakan daerah tempat tujuan saudara-saudara kita se-Indonesia mencari peruntungan di Provinsi Banten, yang artinya tidak ansih ini adalah dari Banten sendiri, tapi ini dari semua saudara-saudara kita se-Indonesia. Nah, maka kalau ada rentang yang disebut masa menunggu kerja, saya pikir itu wajar. Saya sedang berkeliling sekarang, kalau kita memiliki angkatan kerja di 6,3 juta, 7%-nya itu di sekitar 700.000 sekian. Kalau saya keliling ke berbagai tempat,
saat ini terus terang mencari tenaga kerja, umpamanya untuk asisten rumah tangga atau tenaga kerja pengerja di sektor-sektor yang menggerakkan perbaikan tempat tinggal dan seterusnya, itu tidak gampang. Artinya semua hampir tenaga kerja kita itu terserap. Saya mengecek yang benar-benar mencari lapangan kerja itu yang terdaftar mencari kerja. Kalau kita lihat dari sana, itu tidak lebih dari 2% jumlah. Saya punya data sekitar 42.000 real, dan itu sedang tenggat waktu menunggu akan segera bekerja. Bahkan itu ada kondisi di mana setelah selesai sekolah ternyata umurnya masih 17 tahun, dan di kita masih belum bisa terakses ke lapangan kerja apabila belum 18 tahun ke atas. Nah, hal-hal seperti ini penting sekali untuk kita pahami bersama. Artinya apa? Gerak dan laju ekonomi di Banten itu berjalan dengan cukup baik. Kita terus mengendalikan inflasi untuk ada hubungannya dengan TKDN, karena dengan kita terkendali itu maka daya beli ada, kondisi ekonomi pertumbuhannya baik, relevan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi, dan itu akan membuat stabilitas daerah. Saya juga di kesempatan ini mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada Bapak Ibu atas kinerja Bapak Ibu, terjadi stabilitas daerah yang mantap. Dengan stabilitas ini maka kita bisa melakukan berbagai kegiatan dalam pembangunan. Beberapa waktu yang lalu kita pesta demokrasi, semua berjalan baik. Sebentar lagi kita akan mengikuti pesta demokrasi berikutnya untuk kita mendapatkan pemimpin-pemimpin kita ke depan, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, yang nanti akan menjadi mitra Bapak Ibu semua. Saya sekarang sedang menyiapkan, dan di antara tugas saya adalah apa yang kita bicarakan ini kita harus kuatkan di dalam regulasi. Dia akan menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun nanti. Pemikiran-pemikiran ini untuk dituangkan di sana, dan siapapun yang akan memimpin kita, pedomannya adalah itu. Lalu kemudian kita mempersiapkan 2025, 2045, 20 tahun ke depan, jangka panjang kita tuangkan di sana, dan itu kita jaga bersama, dan kita berkomitmen untuk implementasikannya. Nah, maka kita akan on the track dalam membangun. Bapak Ibu yang saya hormati, ya tentu di Bapak Ibu juga, maka tadi awal saya sebut Bapak Ibu adalah saudagar. Di dalam agenda kerja Bapak Ibu itu ada juga hak-hak publik di sana. Kalau mendapatkan keuntungan yang lebih, di situ ada corporate social responsibility yang bisa kita kontribusikan untuk minimal di lingkungan kita, perusahaan setempat. Syukur-syukur kalau bisa lebih luas. Dan pengorganisasian itu sebuah pembiayaan yang dahsyat untuk menggiatkan, mencapai, dan menyelesaikan berbagai solusi kemasyarakatan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya menyebut bahwa kawasan bagian utara kita ini, kalau disebut istilahnya, yang tumbuh berbagai agenda kerja, basisnya industrialisasi, kemudian sektor jasa yang luar biasa. Saya ingin menggambarkan juga terhadap angka pengangguran yang kita bahas tadi. Di Banten, angka pengangguran disebut tinggi tadi, angka kemiskinannya menurun. Di mana-mana logikanya, kalau pengangguran tinggi, orang miskin. Nah, di Banten kebalikannya. Jadi kita nganggur saja kaya. Keluar dari kemiskinan. Itu fakta yang diungkap data-data statistik. Nah, kalau kita pelajari lebih jauh, mengapa itu terjadi? Khusus di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, sebagian dari wilayah selatan kita juga, saat ini begitu maraknya tata kerja yang berbasis digital. Orang tidak terlihat bekerja, tetapi dia menghasilkan income yang besar.
Saya pernah dikunjungi anak muda, mereka punya kreativitas untuk menggiatkan online nasi kebuli. Nasi kebuli itu sudah ada prototip, kemudian campurannya sudah presisi istilahnya, tinggal diolah saja, lalu dipasarkan secara online. Anak-anak muda itu, dia sudah punya penghasilan melebihi penghasilan saya sebagai gubernur. Itu fakta. Nah, bergerak di bidang jasa ini sangat luar biasa, dan saya pikir Bapak Ibu di samping jasa konstruksi juga harus berpikir ke arah sana. Dalam kegiatan penyamakan kulit, dan itu menjadi basis raw material dikirim ke Italia, dan setelah diolah lagi di sana cuma finishing saja, kembali lagi ke kita, harganya 2000% meningkat. Dan kita mengkonsumsi itu. Kenapa ini tidak kita pikirkan bersama? Saya pikir nanti dalam rapim-rapim seperti ini, arah formulasi keputusan itu ke sana. Saya ulang lagi tadi, seperti kita saat ini punya Bank Banten, dan saya rasa satu-satunya provinsi yang memiliki 2 bank itu adalah Banten. Karena kita memiliki Bank Banten dan kita juga punya saham di Bank Jabar Banten. Instrumen pembiayaan ini sangat penting karena apapun yang harus kita kerjakan, di antara basis sumbernya adalah pembiayaan. Kita sedang mendorong untuk penguatan jaminan pembiayaan dalam bentuk KUR. Kita harus kuatkan ke sana. Tapi Bapak Ibu, berusaha ini saya ulang lagi kuncinya, harus jujur. Jujur atas produk kita. Bayangin ada orang yang menjaga kopinya itu sudah 150 tahun. Rasanya sama, modelnya sama, persis seperti itu. Konsisten dia jaga. Dan itu menghidupi berketurunan-keturunan dari saudara-saudara itu yang memberikan kesejahteraan bagi keluarganya. Jujur kepada produk itu penting sekali. Kalau jasa konstruksi tentu komitmen utama kita, kalau saya 3 aja urusannya dalam konstruksi ini. Tepat waktu, tepat mutu, kalau ada temuan balikin, saya bilang gitu. 3 aja saya. Nah, lalu kita punya pendampingan. Di masa saya, boleh dicek, itu kita mengadakan walpam di kejaksaan, di kepolisian. Sama-sama kita jaga. Dan istilah seloro saya itu, saya minta tolong juga tidak digoda oleh para pengusaha gitu. Dan saya tidak juga akan menggoda. Jadi mari kita konsisten dengan agenda-agenda itu, karena kita ini membutuhkan kebersamaan. Kita harus saling mengisi, dan tentu kita tidak ada yang sempurna. Dialog-dialog seperti ini, pertemuan-pertemuan itu penting sekali, sehingga kita dapat merumuskan sebuah kebijakan yang tepat. Saya ingin contohkan lagi, sekarang ini kita di kawasan selatan, kita sedang menguatkan kawasan Ujung Kulon, selatan Jawa. Baru sekarang tersentuh jalan yang akan sampai ke Ujung Kulon itu sendiri dalam kapasitas jalan provinsi yang mantap. Itu adalah bagian yang saya katakan tadi, kita ambil alih dari jalan kabupaten untuk menjadi jalan provinsi, dan kita kerjakan. Karena kawasan itu potensial sekali Bapak Ibu. Contoh, bentangan sumur Taman Jaya itu kurang lebih 16 atau 14 km, dan itu airnya luar biasa bagus. Di sana berkembang tambak udang, ratusan hektar yang ingin kita dorong ada di sana. Dan itu peluang bisnis, karena bisnis tambak udang itu nilai tambah untungnya itu mendekati 40%. Nggak ada bisnis setingkat itu tingginya keuntungan. Itu kawasan yang sedang kita kembangkan. Lalu kemudian di sana sekarang sedang kita bangun sirkuit internasional. Bagi yang senang off-road, kalau pengusaha kan senang-senang tuh. Off-road, mobil, motor, dan seterusnya. Nah, kita sedang siapkan itu. Sedang
laksanakan groundbreaking kemarin, Pak Titon dan Pak Ketua IMI, Bambang Susatyo, kita bersama di sana. Mudah-mudahan itu akan menggiatkan kawasan selatan. Jadi utara dan selatan itu akan saling mengisi, tidak saling mentiadakan. Kita tidak ingin ada ketimpangan utara dan selatan. Kemudian kawasan selatan saat ini terbentang tol Serang Panimbang, 82 km. Dan itu membuka akses selatan itu yang luar biasa kita bisa kembangkan untuk kita giatkan sebagai agenda kerja dalam berbagai perspektif kita. Jadi pandailah membaca peluang. Dan tentu dengan kita diwadahi oleh provinsi, dalam hal ini Provinsi Banten, kita punya ruang kerjasama dengan berbagai provinsi perbatasan dengan kita, ada Jawa Barat, DKI, Lampung, dan seterusnya. Dan Bapak Ibu untuk bisa saling konektivitas di sana, karena di sana ada berbagai juga ruang untuk jasa konstruksi dan juga berbagai bisnis lainnya. Jadi tadi saya ingin menyebut konstruksi adalah bagian dari itu, tapi bisnis besar kita ini terbuka luas. Nah, Bapak Ibu punya ruang terhadap itu. Kalau gubernur kan tidak bisa jadi pengusaha, jadi bapak-bapak lah ruangnya dan ibu semua. Jadi dengan langkah-langkah yang kita rumuskan bersama ini, ada Rapim, ada Musda, kuatkan betul organisasi itu. Dan juga tentu organisasi itu yang kita harapkan kontribusi bersamanya, dan di dalam organisasi itu ada sumber daya manusia harus dikuatkan. Tadi saya ingin ulang, rentang kita menuju Indonesia Emas 2045 itu, maka saat ini kita memiliki bonus demografi. Bonus demografi adalah generasi muda yang harus kita didik, kita kuatkan untuk mengganti kita semua. Saya ingin cerita juga ke Bapak Ibu, saya keliling di berbagai tempat di Provinsi Banten. Kalau saya bertanya kepada orang tua, tidak ada satupun orang tua yang bercita-cita ingin anaknya jadi petani. Tidak ada. Saya keliling ke anak-anak muda, saya tanya, tidak ada yang bercita-cita jadi petani. Anak muda SMP, SMA itu kalau saya tanya urutan 1, jadi kalau survei politik itu namanya top of mind-nya itu, ingin jadi YouTuber, bayangin. Saya tanya, kenapa? Dia bilang kita cepat untuk dapat penghasilan, dia bilang gitu. Ya benar juga. Lalu yang lain baru profesi-profesi lainnya. Dan juga saya belum dengar ada anak muda bercita-cita jadi pemborong, belum. Nah, insinyur bisa jadi pekerja ya. Nah, dari kondisi ini apa yang ingin saya relevansikan? Bapak Ibu, dunia saat ini sedang menghadapi masalah pangan. Dan saya tanya lagi ke petani-petani yang ada di kita. Itu hampir sebagian besar petani kita itu sudah umur di atas 55 tahun. Ini kekhawatiran kita bisa tidak makan.